Kemudian sekarang juga dengan minta-minta, jualan minta-minta. Seperti sekarang sedekah Jumat, sedekah Jumat. Nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Antum perhatikan sebagian syubhat yang ingin membenarkan adanya bid'ah hasanah atau bolehnya beberapa ritual yang udah jelas-jelas itu adalah ritual syirik. Nggak ada khilaf. Tapi nas, dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain, nggak ada nas. Ini menerangkan kepada kita apa? Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayat yang ketiga khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat, kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa salat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irpun makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Salat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Salat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Kemudian juga kita ini perlu tahu, para ulama kita, ustadz-ustadz kita ini sering menyampaikan dalil-dalil bid'ah hasanah. Ya, walaupun para ulama kita sering menyampaikan dalil bid'ah hasanah yang kita lakukan tuh sebenarnya sedikit sekali. Sebagian besar itu sunnah, cuma oleh Wahabi diklaim bid'ah. Apa yang dibid'ahkan kita lakukan itu? Yang dibid'ahkan itu oleh mereka kebanyakan tata caranya atau tata cara pelaksanaannya. Adapun isinya sebenarnya sunnah. Contohnya seperti maulid. Maulid ini kan dibid'ahkan oleh Wahabi. Padahal kalau kita meneliti sunnah, isinya sebenarnya sunnah, bukan bid'ah. Mengapa? Wahabi kalau tanya, mengapa kamu merayakan kelahiran baginda? Jawaban kita, yang pertama kali merayakan justru baginda sendiri.
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ditanya mengapa puasa Senin. Baginda menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin itu aku dilahirkan. Wa yaumun unzila alai. Wahyu diturunkan, makanya aku puasa. Begitu hadis ini kita sampaikan pada Wahabi, apa kata mereka? Oh, kalau begitu udah apa-apa. Kamu maulid tapi tiap Senin dengan puasa. Jangan yang lain. Loh, mengapa kamu melarang yang lain? Berarti kamu sekarang boleh bermaulid dengan cara puasa setiap Senin. Nah, sekarang berarti yang kamu larang maulid selain Senin dan selain puasa. Kita punya dalil juga maulid selain puasa. Yang mana? Kamu minta yang mana? Apa yang kita nabuh gendang? Yang nabuh gendang ada. Rasulullah pulang dari perang, ada orang perempuan nazar. Rasulullah, saya ini nazar, kalau Tuhan pulang selamat dari perang, saya akan menabuh gendang ini. Kalau kamu nazar, tabuhlah. Lalu Rasulullah duduk dan ditabuh di atasnya. Ini kan merayakan selamatnya Rasulullah. Mana lagi yang kamu? Lah itu yang baca maulid, baca zikir, baca ceramah. Apalagi itu tambah kuat hadisnya. Karena ini hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan. Coba dalam suatu hari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah SAW yauman ala halaqatin min ashabih. Baginda suatu ketika keluar dari rumah, ternyata para sahabat berkumpul di masjid. Melihat mereka berkumpul, Baginda bertanya, ma ajlasakum huna? Apa yang membuat kamu duduk-duduk di sini? Ada apa kamu duduk-duduk kumpul di sini? Ternyata kata mereka, jalasna nadzkurullah azza wajal. Kita duduk karena berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu. Yang kedua, kita memuji kepada Allah. Mengapa memuji? Pertama, ala an hadana lidinihi. Karena Allah menunjukkan kita pada agamanya. Yang kedua, wa manna alaina bik. Allah menganugerahkan engkau pada kami. Ini kan maulid kan? Allah menganugerahkan engkau pada kami. Kita ini mensyukuri anugerah Allah berupa baginda kepada kita dengan tahun baru Islam, maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Ini kan hadis ini sebenarnya. Setiap tempat itu memiliki budaya yang berbeda-beda, bermacam-macam. Dan Islam itu mengakui budaya-budaya. Artinya ketika Islam datang kepada suatu tempat, maka Islam tidak merusak semuanya. Bahkan kadang budaya-budaya yang sebelumnya itu tercemari dengan hal-hal yang kotor, itu kemudian oleh Islam itu diislamisasi. Contohnya begini, di Mekah pada prosesnya orang yang melakukan tawaf sebelum Nabi ini, sebelum Nabi diutus, itu sudah keluar dari nilai-nilai atau fitrah sebelumnya. Mereka telanjang dan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam tawaf itu. Sehingga ketika Nabi datang dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan tawaf, maka ada rasa keengganan, artinya merasa sesuatu tawaf itu bukan sesuatu yang baik. Maka sehingga kemudian kenapa? Karena mereka mengingat masa-masa ketika mereka melakukan tawaf bukan dalam posisi yang disyariatkan menurut Islam. Maka turun ayat fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, juga dalam kaitannya dengan budaya antara Mekah dengan Madinah itu berbeda. Misalkan berkaitan dengan masalah pakaian. Di Mekah itu awalnya pakaian itu tidak dijahit. Maka ketika Nabi berangkat ke Madinah, maka karena masyarakat Madinah punya budaya kalau pakaian itu dijahit, maka kemudian setelah itu Nabi pakaian-pakaiannya jadi jahit. Seperti juga di waktu di Mekah ketika Nabi